Konflik di Rempang masih terus bergulir. Usaha untuk merelokasi warga Rempang ini masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita langsung saja tanyakan ke rekan saya Ramaditya Domas yang sudah beberapa hari ini di sana untuk menelisik tentang kasus ini. Rama, Ya, Yuli, selamat siang. Rama bagaimana? Ada temuan baru apa di sana? Semenjak kita 3 hari di sini ya, kita sudah berada di sini sejak hari Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya memang banyak sekali temuan yang sebenarnya cerita-cerita dari pengakuan warga, cerita-cerita apa seperti apa Rempang ini nantinya akan dijadikan sebagai proyek besar strategis nasional industri, perdagangan dan investasi. Dari tanggal 7 saja Yuli sebenarnya waktu itu kita maksudnya dari awal terjadinya bentrokan di Lempang sampai akhirnya menimbulkan efek domino sampai sekarang ya. Tanggal 7 itu yang waktu terjadinya bentrok di tepat di perbatasan jembatan dan juga kawasan masuk Rempang. Karena di waktu itu karena di waktu itu di tanggal 7 itu adalah awal mula meletusnya konflik di Rempang. Waktu itu dari warga memblokade jalan, menutup jalan untuk menolak datangan dari BP Batam bersama TNI Polri yang hendak masuk untuk melakukan pematokan dan pengukuran. Nah, dari situ terjadilah bentrok itu dan lain sebagainya. Kita selama 3 hari ini akhirnya mendapatkan statement dan juga pernyataan-pernyataan serta pengakuan, bahkan pengakuan yang sebenarnya mereka ungkap di media, seperti misalnya ada satu hal yang warga yang sampai pingsan, ibu-ibu, karena tidak jauh dari lokasi pada tanggal 7 itu, sekitar 200 sampai 300 meter. Yuli, kalau bisa kita bayangkan bersama, itu ada sekolah dasar, ada TK, ada SMP, dan pada waktu itu adalah jam sekolah. Artinya, menurut warga, banyak tembakan gas air mata yang menyasar ke SD-SD. Kalau kita bisa lihat ada gambar-gambar yang viral ya kemarin pada tanggal 7 sampai awal September lah terjadinya bentrokan tersebut itu gambar viral terkait dengan warga yang sesak napas, bahkan anak kecil yang sampai digotong, digendong karena jatuh. Tadi sudah diakui oleh mereka dan bahkan kita juga sudah mewawancari beberapa warga yang ada salah satu warga yang sempat viral pada waktu itu. Dia teriak-teriak menuntut pemerintah meminta ganti rugi terkait dengan anaknya yang bahkan jatuh pingsan. Bahkan dia viral karena menggendong anaknya terkena gas air mata. Itu tadi yang kami mendapatkan. Selanjutnya di jalan-jalan. Bahkan hingga saat ini, Yuli, kalau saya bisa bicarakan, saya sudah mengambil visualnya juga. Jadi bagaimana kondisi jalan sejak awal masuk Pulau Rempang sebenarnya sampai ke Sembulang. Sembulang ini perlu diketahui adalah daerah yang menjadi titik pertama untuk tahap relokasi di Rempang dalam 4 kampung di Sembulang ini. Di titik kami laporkan saat ini, ini belakang adalah langsung pulau, maksud kami langsung laut yang arena merupakan arena bagi para nelayan yang mayoritas adalah warga sini. Di jalanan, tadi kembali lagi ke kita pertama di jalanan, kami menemukan banyak sekali bekas-bekas blokade jalan. Mulai dari ada bekas pohonan yang dirubuhkan untuk menutup jalan, untuk menolak kehadiran atau kedatangan dari BP Batam sama TNI Polri. Lalu ada juga ban-ban yang bekas dibakar begitu ya di jalanan, karena memang mereka benar-benar menolak, khususnya untuk masuk ke wilayah Sembulang. Karena warga Sembulang adalah warga yang paling keras untuk menolak karena mereka adalah warga yang menjadi tahap pertama untuk direlokasi, untuk digusur dari wilayahnya sini. Ada lebih dari 700, kalau saya tidak salah 700 warga yang nanti akan direlokasi dan 2.000 hektar di kawasan Tulang ini akan dijadikan untuk industri pada tahap pertama. Hmm. Kabarnya juga yang kami dapatkan bahwa tepat di belakang saya. Nah, jadi cukup kita bisa melihat ya dari visual saja itu adalah nantinya diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar atau dermaga terbesar sebagai proyek strategis nasional di investasi dalam investasi yang kabarnya ini mencapai 300 triliun rupiah yang kemarin sempat dikatakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang katanya sudah menembus 300 sekian triliun. Nah, ini yang di belakang saya itu kabarnya akan menjadi dermaga besar. Tapi ini masih belum dikonfirmasi, hanya dari warga dan juga dari beberapa petugas-petugas yang ada. Tapi soal temuan lain, kita juga mendapatkan bahwa ada pengakuan-pengakuan seperti misalnya mereka menemukan patok-patok. Kami juga sempat menemukan patok-patok atau tanda-tanda yang sudah dipatok begitu oleh BP Batam sama pengelola atau pengembang. Tapi memang gambarnya beberapa kali kami ambil sempat dilarang oleh pihak BP Batam dan juga TNI Polri yang ikut menjaga pematokan itu. Namun yang jelas Hmm. hal-hal tersebut lah kami temukan selama
3 hari ini. Begitu, Juli. Rama, boleh ditegaskan lagi, jadi berapa kepala keluarga yang sudah bersedia untuk direlokasi? Nah, untuk kepala keluarga, sebenarnya Yuli dan teman-teman juga perlu diketahui karena dari total yang akan terdampak itu di Pulau Rempang sekitar 7.000 sekian jiwa. Itu data terakhir. Tapi kita mendapatkan data terbaru untuk warga yang baru bersedia untuk direlokasi. Kabarnya ada sekitar 200 sekian. Itu data terbaru. Karena memang dari BP Batam sendiri untuk mereka yang menjaga di kawasan titik pendaftaran relokasi sedikit kurang terbuka begitu ya. Karena memang hal-hal terkait angka ini adalah sensitif. Kenapa sensitif? Karena begini, jadi mereka yang setuju ini juga menimbulkan konflik horizontal antara warga dengan warga lainnya. Karena kenapa? Mereka yang setuju bahkan ada beberapa yang dicap pengkhianat oleh warga yang menolak. Nah ini yang memang sekarang masih terjadi di sini dan kami juga melihat bahwa ada hal-hal lain juga karena memang masih banyak sekali dulu di sini yang menolak dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan yaitu karena memang mereka sudah mengaku tinggal di sini sejak lama, tinggal di sini bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Nah ini yang sempat membuat kita juga terenyuh karena mereka mengaku ini tanah turun dari leluhur. Lalu ada juga mereka mengaku bahwa laut yang ada di belakang ini adalah laut titik utama bagi mereka untuk mencari mata pencaharian. Bahkan mereka mengaku tidak perlu uang banyak, tidak perlu rumah bagus, tidak perlu rumah mewah, tidak perlu ganti rugi. Mereka cukup hidup di laut. Mereka hanya untuk beras, memancing dan menjaring ikan, mereka sudah bisa makan. Itu yang mereka tegaskan beberapa kali. Jadi hingga saat ini memang kondisinya di sini untuk nelayan sendiri ya, ini perlu kita ketahui karena di sini masih mayoritas nelayan. Mereka masih banyak yang khawatir, cemas untuk kembali terjun melaut. Nah ini yang perlu diketahui juga karena mereka masih was-was ya dengan adanya isu relokasi bahkan karena kan tanggal 28 kabar terakhir ini harus dikosongkan untuk di wilayah Sembulang ini. Nah, kalau Begitu, Yuli. pendekatan dari pemerintah maupun yang bersangkutan ini seperti apa? Ya memang kalau kita lihat sosialisasi beberapa kali sudah dilakukan. Kita juga sempat mengambil visual langsung sosialisasi dilakukan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam didampingi oleh Kapolres Barelang sama Dandim beberapa hari lalu. Itu sosialisasi langsung ke warga di Kampung Pasir Panjang. Kampung Pasir Panjang juga merupakan kampung yang menjadi kampung tahap pertama direlokasi atau digusur dari wilayah mereka. Langsung disosialisasi. Tapi ternyata masih banyak juga warga yang mengaku bahwa sosialisasi ternyata masih belum menyasar langsung ke rumah-rumah dan bahkan ini juga pengakuan dari warga kita juga mempunyai pernyataannya bahwa ternyata sosialisasi untuk relokasi mereka dari titik ini ke kan ada 2 titik yang akan direlokasi yaitu nanti di Dapur 3 lalu di Tanjung Banon. Bahkan kabar untuk direlokasi di sini itu cukup mendadak 2 bulan lalu. Jadi memang itu salah satu kenapa warga juga sedikit geram begitu ya karena sangat mendadak. Jadi hanya 2 bulan mereka sudah dianjurkan untuk mengosongkan pulau ini. Hanya 2 bulan mereka dianjurkan untuk pergi dari wilayah yang memang mereka sudah tinggali dari lama. Nah itu pernyataan atau pengakuan yang mereka sampai sekarang sesali kenapa sosialisasinya begitu mendadak sehingga mereka langsung disuruh untuk angkat kaki dari kampung Sembulang ini khususnya karena ini adalah titik pertama yang menjadi tahap relokasi nanti. Jadi sosialisasi bahkan kami beberapa kali sampai sekarang juga melihat ada bantuan-bantuan yang diberikan begitu ya langsung dari BP Batam dari pemerintah begitu kepada warga. Cuman memang beberapa di antaranya juga ada yang menolak dari menerima. Jadi memang ada uh, hal-hal yang masih konflik horizontal antara warga begitu Yuli. Karena Hmm. masih banyak cukup banyak bisa dibilang masih mayoritas lah 80-90% ini warga masih menolak untuk direlokasi dari Kampung Rempang. Pulau Oke. Rempang Nah, maksudnya Yuli. Rama tadi mengatakan bahwa baru 200 warga atau jiwa yang baru sudah bersedia untuk direlokasi. Ini artinya memang masih banyak sekali yang tadi seperti Rama sudah katakan bahwa 80% masih belum menyetujui relokasi ini. Kemudian apakah ada keputusan yang sudah disampaikan oleh pemerintah ataupun yang berkaitan apakah nantinya ini harus secepatnya dikosongkan pulau ini kemudian langkah terakhirnya akan seperti apa kalau memang 80% warga atau jiwa ini tidak mau direlokasi?
Ya, ritmenya sebenarnya begini Yuli. Jadi kalau kita lihat eh, target awal dari pemerintah dan juga BP Batam itu untuk terakhir pendaftaran relokasi adalah tanggal 20. Artinya sekarang tanggal 23 berarti 3 hari lalu berarti kan. Itu target awal target untuk pendaftaran relokasi. Setelah itu sudah tidak ada pendaftaran lagi. Tapi nyatanya masih sedikit yang mendaftar untuk relokasi dan sampai sekarang masih dibuka katanya sampai tanggal 31. Jadi masih ada beberapa hari lagi mungkin satu mingguan lah untuk bisa masih mendaftar relokasi. Cuma yang jelas datanya masih simpang siur, namun yang jelas masih ya seputar 200-300 hingga saat ini. Nah itu yang temuan yang kami dapatkan juga. Lalu untuk relokasi juga memang sebenarnya masih banyak juga yang belum mau datang ke titik-titik relokasi karena ada beberapa titik Juli untuk pendaftaran relokasi ini yaitu di kantor Kecamatan Galang dan yang kedua yaitu di RSKI di kawasan sebelum Pulau Galang. Nah itu titik untuk pendaftaran relokasi tapi memang dari petugas sendiri mengaku ya gitu. Jadi masih banyak yang menolak jadi masih banyak warga yang belum mau mendatangi untuk menandatangani artinya untuk relokasi. Jadi ya Hmm. kami juga terus menanyakan terhadap BP Batam untuk mengupdate angka karena angkanya juga masih simpang siur. Namun yang jelas khususnya di kawasan ini ya Yuli ya, kalau Hmm. saya lihat memang untuk sore ini saja ini kan hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu nih, ini juga fakta menarik bahwa biasanya hari Sabtu di kawasan ini itu adalah kalau kita ke sebelah sana sedikit nih, sebelah sana sedikit itu adalah kawasan pantai yang memang adalah kawasan wisata. Sabtu Minggu katanya biasanya ramai. Cuman karena ada konflik Rempang, maka ya kita tidak memerlukan adanya aktivitas wisatawan yang ada di sini. Jadi memang kondisinya masih benar-benar banyak warga yang belum mau keluar mengurungkan diri atau mungkin hanya keluar namun di sekitaran Hmm. rumah untuk berkumpul-kumpul bersama para tetangga mereka. Mungkin ya sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Gitu Yuli. Rama, tapi kalau sampai sekarang apa masih banyak polisi atau tentara yang berjaga begitu di sekitar permukiman terdampak proyek? Iya ya, dari terakhir ya, kalau saya tidak salah sehari lalu ketika memang ada sosialisasi langsung dari Muhammad Rudi, Wali Kota Batam dan uh, Kepala BP Batam sama Kapolres Barelang waktu itu mengatakan bahwa penjagaan jumlah personil sebenarnya sudah dikurangin. Berikut juga dengan pos penjagaan yang tadinya 7 pos, sekarang menjadi 3 pos. Benar memang, kami memantau benar berkurang. Awalnya di titik Pulau Rempang, awal titik jalur masuk Pulau Rempang itu ada pos polisi yaitu di tempat di mana terjadi bentrokan ketika meletus pada tanggal 7 September itu ada pos polisi. Cuman tadi kami melihat sejak kemarin sudah tidak ada artinya sudah ditarik kembali ke satuan dan memang benar sekarang hanya ada 3 pos yaitu di pos masuk kawasan Sembulang, kedua di tengah-tengah uh, pintu masuk Sembolang hingga kantor kecamatan. Yang terakhir yaitu di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan itu menjadi titik pos utama begitu dari tim TNI Polri yang berjaga. Yang memang kami melihat juga sebenarnya penjagaan sudah mulai dikendurkan. Namun memang kami masih memantau masih ada 24 jam. Jadi TNI Polri masih kami lebih sering melihat banyak yaitu polisi dari Brimob yang masih berjaga 24 jam dalam sistem shifting. Jadi pagi sampai malam kami masih memantau memang masih ada penjagaan, namun jumlahnya memang benar dikurangin. Nah, ini memang sebenarnya yang diharapkan warga bahwa apa namanya mereka sebenarnya khususnya ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kebanyakan di sini masih masih uh, trauma was-was dengan adanya aparat yang banyak begitu di wilayah mereka dan ini sebenarnya tidak pernah terjadi seumur hidup mereka banyaknya aparat yang ada masuk ke wilayah sini dan akhirnya ketika ada kasus ini mereka langsung trauma dan memang benar jarang sekali kami melihat ibu-ibu yang beraktivitas di luar rumah jadi mereka keluar rumah hanya untuk sekedar belanja hanya untuk sekedar ketemu tetangga lalu masuk lagi dan lain sebagainya bahkan ada beberapa rumah ini yang sampai kosong dan menggembok rumahnya entah dari dalam atau dari luar namun yang jelas banyak sekali rumah yang ditinggal oleh penghuninya gitu. Jadi
Oke, Rama, ini kan sudah bangunan relokasi ini sudah jadi begitu. Apakah sudah pernah ke lokasi relokasi gitu, Rama? Dan gimana pemantauan di sana? Apakah lokasinya oke dan mendukung untuk warga tetap akan bekerja, kemudian mencari ikan dan lain-lain? Ya, Yuli, ada dua titik relokasi sebenarnya yang kemarin sempat diproyeksikan menjadi tempat nantinya untuk ruang kawasan ganti rugi begitu ya. Eh, kita sudah ke sana semua, saya sama juru kamera saya Sadri Andika sudah ke sana, sudah memantau, sudah melihat bagaimana progresnya. Ada dua titik. Yang pertama di Jantung Dapur 3 Pulau Galang, yang kedua yaitu di Tanjung Banon, masih di Pulau Rempang, tidak jauh dari Sembulang. Nah, yang kedua ini yang sebenarnya masih menimbulkan kontroversi. Saya yang pertama dulu, yaitu di Dapur 3 di Jantung Pulau Galang. Ini yang memang sejak jauh-jauh hari digaungkan sebagai titik relokasi oleh pemerintah dan BP Batam. Nah, saya kemarin ke sana, tepat kemarin. Itu eh, kita juga mendapatkan pernyataan dari warga sekitar atau warga yang memang tidak jauh dari titik relokasi tersebut. Jadi dia warga memang sudah tinggal di sana hampir 10 tahun begitu ya. Dia melihat bagaimana pengerjaan untuk titik relokasi yang nantinya digunakan untuk warga Pulau Rempang yang akan dipindahkan ke Dapur 3 Pulau Galang. Jadi kita melihat bahwa memang sudah ada jalan yang dibuka, sudah ada pengerjaan jalur oleh ekskavator tentunya alat berat, tapi kemarin kami tidak melihat adanya alat berat, namun bekas pengerjaan itu ada. Dan tidak jauh dari situ sudah sedikit yang dipapas, artinya dibersihkan, dilalangnya, pepohonannya, dan lain sebagainya, untuk nanti digunakan sebagai tempat hunian. Tapi dari warga sekitar yang tadi kami sempat wawancara mengatakan bahwa memang benar ada pengerjaan selama 2 hari, yaitu Sabtu Minggu. Sekarang ya Sabtu Minggu lalu. Hari Senin katanya alat berat tersebut sudah ditarik kembali. Artinya sudah tidak ada pengerjaan hingga saat ini. Nah, ini yang kita juga sempat tanyakan dan kami masih terus menanyakan terhadap pihak BP Batam hingga saat ini oleh kepada Pak Rudi, Wali Kota Batam dan juga Kepala BP Batam. Kami masih menunggu jawabannya. Dan yang jelas itu untuk area pertama. Area pertama sebenarnya tidak jauh juga dari laut. Tapi kenapa warga menolak? Karena di sana juga masih kosong sebenarnya. Jadi masih benar-benar pepohonan, ilalang, masih benar-benar hutan. Jadi belum benar-benar setidaknya rata itu belum. Nah, ini yang kenapa warga itu ragu untuk mengambil direlokasi dan mengambil rumah di sana, bagaimana janji daripada BP Batam, itu karena memang di sana masih belum ada fisiknya, masih setidaknya pengerjaan aja masih ya hanya sebatas pembukaan jalur. Jadi ini yang mereka ragukan. Dan kalau untuk aspek dari aktivitas harian atau profesi mereka sebenarnya memang tidak jauh dari laut, tapi memang kembali lagi bagaimana proses adaptasi yang ini juga masih dikeluhkan oleh warga karena tidak mereka merasa bahwa laut yang ada di sini ini sudah menjadi surga bagi mereka untuk bisa mencari ikan setiap harinya dan bahkan bisa menghidupi bagi warga, bahkan bisa sampai berkeluarga berpuluh-puluh tahun sampai anak cucu dan lain sebagainya. Nah, ini untuk relokasi di titik pertama. Kita sudah melihat langsung. Di titik kedua, relokasinya itu di Tanjung Banon. Ini yang menjadi bagi kami, ini yang menjadi tanda tanya kenapa? Karena di Tanjung Banon, Yuli sama teman-teman kalau bisa membayangkan ya sebenarnya itu tidak jauh dari titik ini Sembulang, masih di Pulau Rempang. Tapi kenapa relokasi justru tidak jauh dari titik ini? Nah, warga sana bahkan mempertanyakan itu. Yang pertama, mereka pertanyakan adalah soal mereka tidak tahu kalau ternyata wilayah mereka itu digunakan sebagai titik relokasi. Mereka hanya tahu dari media, ternyata Tanjung Banon sebagai titik relokasi. Mereka kaget. Artinya sebagai warga yang sudah menghuni berpuluh-puluh tahun kok tidak dikasih tahu kalau wilayahnya ini digunakan sebagai relokasi dan akan dimasuki atau akan dihuni oleh warga baru yang sekitar ribuan. Nah, ini mereka tidak tahu. Mereka bertanya-tanya kepada pemerintah, bahkan bagaimana sosialisasinya kok tahu-tahu menunjuk Tanjung Banon sebagai titik relokasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang membuat kami tanda tanya juga bagi kami adalah ini sebenarnya tidak jauh dari sini, yang mana memang Pulau Rempang sebenarnya akan dijadikan sebagai pusat industri perdagangan dan investasi. Rempang Eco City, pusat ekonomi terbesar di Indonesia katanya proyeksinya. Tapi kalau tidak jauh dari sini, artinya ketika mereka katakanlah nanti direlokasi ke sana,
Artinya kan pada akhirnya beberapa tahun ke depan mereka juga akan direlokasi lagi. Nah ini yang sebenarnya kita juga masih bertanya-tanya, sedang kami gali juga, sedang kita uh, kejar juga pernyataan dan juga statement dari pihak terkait pemerintah dan juga BPP Batam, karena memang ini langsung ditegaskan atau dikeluarkan statementnya oleh Menteri Investasi Bahlil yang mengatakan bahwa di Tanjung Banon akan digunakan sebagai titik relokasi. Nah, itu sebenarnya kenapa untuk titik relokasi kedua sebenarnya menimbulkan tanda tanya. Tapi untuk bagaimana aspek kondisi dan lain sebagainya itu sama kayak titik relokasi pertama, yaitu di sana masih benar-benar ilalang pepohonan yang memang belum dibersihkan sama sekali. Hanya masih menjadi titik relokasi yang diproyeksikan. Nah, itu yang kedua, titik lokasi kedua. Tapi memang untuk bagaimana apakah dekat dengan laut karena memang warga Rempang adalah nelayan, Hmm. benar. Memang karena di situ juga masih segaris pantai ya sama ini, Juli. Kalau jadi di belakang sini garis pantai, jadi masih garis pantai sama ini. Kalau kita ikutin itu akan tembus ke situ. Cuman memang saya sebenarnya tidak sampai 1 kilo untuk mereka bisa kembali melaut begitu ya. Cuman karena kan di sana warga di Tanjung Balong sebenarnya warga aslinya adalah nelayan juga. Jadi akan ini yang ditakutkan juga akan timbul konflik horizontal lagi. Jadi warga Tanjung Banon dengan warga pendatang nanti akan berebut lahan di laut. Nah ini yang sebenarnya nanti kita pikirkan juga warga yang kemarin kita tanya-tanya juga warga Tanjung Banon yang mengatakan seperti itu karena mereka juga akan khawatir bagi warga pendatang khususnya warga Rempang yang akan tinggal di situ nanti ketika mereka memang benar-benar tinggal di sana terus pada akhirnya diusir lagi atau digusur lagi artinya kan sudah 2 kali digusur. Nah ini yang perlu ditegaskan lagi mungkin oleh pemerintah sama BP Hmm. Batam yang nantinya akan memproyeksikan titik itu sebagai titik relokasi. Dan yang kedua mungkin ya soal nelayan dan melaut itu yang juga diperhatikan karena memang di sana sudah nelayan semua. Kalau ada nelayan yang katakanlah ribuan datang ke situ, artinya akan berebut lahan. Ya walaupun kita tahu nanti uh, bagaimana konsepnya, namun yang jelas gambaran yang kami temukan untuk titik relokasi adalah seperti itu di 2 titik relokasi sementara yang dipastikan oleh pemerintah sama BP Batam. Hmm. Oke, baik. Terakhir, Rama, ini yang bikin penasaran juga. Tadi kan Rama sempat mengatakan bahwa memang tempat relokasinya saja masih penuh dengan tanda tanya. Kemudian akan seperti apa ke depannya mereka. Kalau dari pengakuan warga, mungkin Rama sempat tanyakan juga, apa saja nih yang ditawarkan pemerintah kepada warga agar mau direlokasi? Ya, ada kepastian hak yang nantinya akan diberikan. Kita juga tidak tahu bagaimana nanti sistem pemberiannya, namun yang jelas kita sempat melihat kemarin mereka akan mendapatkan rumah untuk rumah yang nanti akan mereka huni entah itu di Tanjung Hmm. di Dapur 3 atau di titik relokasi atau di Tanjung Banon itu rumah bertipe 45 dengan luas 500 meter persegi itu yang pertama tentu dengan surat tanahnya atau sertifikat tanah yang langsung dijamin oleh maksud kami langsung ditegaskan oleh Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto kemarin memang sempat langsung menegaskan hal ini karena memang suratnya akan langsung diberikan jika memang nanti akan direlokasi. Ini yang sudah dikatakan. Kita tidak tahu nanti bagaimana penerapannya begitu ya. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya yang akan mereka dapatkan yaitu adalah uang saku 1,2 juta rupiah per orang per bulan. Nah, ini yang bagi beberapa kami juga sempat mewawancarai beberapa warga yang pro walaupun memang sedikit agak susah sebenarnya kalau untuk mendapatkan statement dari warga yang pro karena memang mereka sangat minoritas. Tapi dari beberapa mereka mengkhawatirkan akan ini sebenarnya 1,2 juta rupiah per orang per bulan. Katakanlah dalam satu kakak ada 5 orang, berarti dalam 1 bulan mereka bisa dipastikan dapat 6 juta. Nah ini yang harus dipastikan karena apakah ini satu kakak atau satu orang. Nah itu yang masih mereka ragukan tentang hak kepastian hak soal uang saku per bulannya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya adalah soal uang juga 1,2 juta rupiah untuk biaya sewa kontrak rumah. Biaya sewa kontrak rumah ini yang nanti akan mereka gunakan selama mereka menghuni di titik sementara sebelum akhirnya di titik relokasi. Jadi gini, untuk titik sementara ini, hunian sementara ini sudah diberikan atau dijanjikan oleh BP Batam dan juga pemerintah, yaitu di rusun di kawasan Kota Batam, Batam Center. Ada 500 lebih kiranya unit yang sudah disiapkan untuk mereka nanti direlokasi sementara sambil menunggu rumah relokasi mereka jadi yang
untuk dibangun rumah relokasi sebelum akhirnya nanti mereka pindah ke relokasi. Jadi hunian sementara di Batam Center, di Rusun, baru mereka akan dipindah ke rumah mereka yang sudah jadi. Tapi bagi yang tidak ingin mengambil rusun di Batam Center, mereka juga bisa mengambil uang 1,2 juta rupiah hunian itu, uang sewa hunian itu untuk mengontrak rumah ke ngekos dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan fasilitas atau kepastian hak itu. Tapi ini yang masih diragukan oleh warga karena soal rusun juga. Sebenarnya warga banyak sekali kita juga menanyakan tentang warga soal kepastian hak yang diberikan. Mereka juga sebenarnya masih banyak yang belum sepakat untuk dipindah sementara di rusun karena mereka mengaku kalau di rusun artinya tinggal di kota. Kalau di kota artinya mereka tidak bisa melaut dan menjadi nelayan karena di kota mereka yang mereka pahami adalah semua serba mahal untuk sekolah juga bisa, belum anak-anaknya, belum rusun yang hanya satu petak. Nah itu yang mereka ragukan. Jadi itu kenapa mereka masih enggan hingga saat ini untuk direlokasi terkait juga dengan kepastian hak yang mereka harapkan sebenarnya untuk relokasi adalah soal sebenarnya kalau rumahnya sudah ada, ini ada beberapa orang juga yang sempat kami wawancara yang mengaku begitu juga. Kalau rumah sudah ada, visinya sudah ada, tanahnya sudah jadi, rumah sudah ada, jadi mereka hengkang atau angkat kaki dari sini, mereka sudah bisa langsung tinggal di tempat atau di rumah yang dituju sebagai titik relokasi. Sebenarnya itu yang juga mereka inginkan atau harapkan. Jadi tidak untuk dihuni sementara di rusun, lalu nanti akan dipindah lagi ke titik relokasi yang diproyeksikan. Sebenarnya itu yang mereka harapkan, Yuli. Sampai sekarang makanya memang masih banyak sekali warga yang belum menyetujui untuk direlokasi dan bahkan yang setuju pun ada beberapa yang katanya masih belum menandatangani untuk direlokasi begitu. Yuli. Oke, baik. Terima kasih Ramaditya Domas. Kami masih terus menunggu updatean dari sana. Selamat melanjutkan tugas. Dan kami terus menunggu updateannya ya, Rama. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sedang Viral. Saya Yuliana Fanata undur diri. Sampai jumpa.